perbaiki amalmu dengan ikhlas. Perbaiki ikhlasmu dengan menghilangkan kemampuanmu dan kekuatanmu dan keinginanmu di dalam ikhlas itu sendiri. Yang terpenting untuk menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki pemahaman kita tentang makna ibadah itu sendiri. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam akhir surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan Tuhannya dalam keadaan selamat, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Maka hendaknya dia beramal amal yang baik. Beramal amal yang baik. Apa itu? Semua yang bermanfaat. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Di garis bawahi, jangan sekali-kali dia mempersekutukan Allah dalam ibadahnya kepada sesuatu apapun. Jemaah sekalian yang sama berbahagia, maka intinya adalah bagaimana kita mengikhlaskan semua amal ibadah kita. Syekh Ibnu Athaillah dalam satu bait syairnya beliau berkata, "Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha." Amal ibadah itu suwarun qa'imatun, seperti bangunan yang berdiri, yang menjadi ruhnya adalah ikhlas di dalamnya. Al-a'malu kal ashhasil lati laisa fiha arwahun wala naf'a biha. Amal itu seperti tubuh yang belum punya nyawa. Tubuh yang belum ada nyawanya, yang tidak bernyawa, maka tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Ruhnya tidak ada. Amal yang tidak ada keikhlasan di dalamnya, maka dia seperti tubuh yang tidak punya nyawa. Apa nyawanya? Nyawanya ibadah itu adalah keikhlasan di dalamnya. Jemaah sekalian yang sama berbahagia, maka yang kita ketahui, pemahaman kita selama ini yang namanya ikhlas itu, ya kita beribadah karena Allah. Jemaah sekalian yang sama berbahagia, dalam dunia tasawuf, dalam dunia hakikat, beliau berkata bahwa sahih amalaka bil ikhlasi, perbaiki amal ibadahmu dengan keikhlasan, dan perbaiki keikhlasanmu dengan menghilangkan kemampuan dan keinginanmu di dalamnya. Maka dalam dunia tasawuf ada 3 tingkatan yang namanya ikhlas. Beliau berkata, fa ikhlasul ubadi salamatu amalihim minar riya'il jali wal khafi. Ikhlasnya ahli ibadah, pada umumnya orang yang beribadah, bagaimana keikhlasannya? Dia mengikhlaskan ibadahnya itu daripada riya. Dia beribadah karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan gelar ahli ibadah, orang yang soleh, bukan pujian. Itu ikhlasnya orang yang umum, ahli ibadah. Tetapi keikhlasannya tadi ini, dia tidak ingin dipuji orang, tetapi dia masih menganggap bahwa ibadah itu adalah usahanya. Ibadah itu adalah persembahannya kepada Tuhan. Itu adalah kemampuannya. Dia masih melihat dirinya lah yang beribadah, dirinya lah yang punya kemampuan, kekuatan untuk melakukan ibadah itu. Masih ada dirinya di dalamnya.
Maka karena dia yang menganggap bahwa ibadah itu adalah usahanya, hasil kerjanya, perjuangannya, maka dia mengharap balasan surga dan mengharap dijauhkan dari neraka. Dia ikhlas, tidak ingin dipuji orang, tetapi dalam ibadahnya itu dia masih punya harapan untuk dibalas dengan surga. Kenapa? Karena ini kan usaha saya. Saya bertahun-tahun beribadah, saya bertahun-tahun mendekatkan diri kepada Allah. Ini ikhlasnya ahli ibadah. Tingkatan yang kedua namanya ikhlasul muhibbin. Keikhlasannya orang-orang yang cinta kepada Allah. Bagaimana dia? Ini digambarkan seperti perkataan Rabi'atul Adawiyah, orang yang sangat tinggi kecintaannya kepada Allah. Apa kata beliau? Beliau berkata, ma'abadtuka khaufan min narika wala tam'an fi jannatika. Ya Allah, tiadalah aku menyembah kepadamu karena mengharap surgamu. Tiada pula aku beribadah menyembahmu karena takut kepada nerakamu. Tapi aku menyembah kepadamu karena cintaku kepadamu. Saya sering gambarkan ini seperti orang tua kepada anaknya. Kenapa orang tua mau mendidik anaknya, merawat, menjaga, membimbing anaknya? Apakah dia harap balasan? Tidak. Cinta yang tulus itu adalah cintanya orang tua kepada anaknya. Dia tidak mengharap balasan sama sekali. Kenapa? Karena dia melakukan itu karena cintanya. Dia berkata kepada anaknya, oh anak, saya sudah bahagia meskipun kau tidak jadi apa-apa. Minimal engkau menjadi orang yang benar dalam hidupnya. Saya tidak mengharap balasanmu anak. Tapi sepanjang hidupnya, pikirannya itu dia curahkan kepada anaknya. Itulah cinta yang tulus. Maka keikhlasannya orang-orang yang cinta kepada Allah, dia beribadah itu bukan karena surga, bukan pula karena mengharap dijauhkan dari neraka, tetapi cintanya itu, keikhlasannya adalah mengharap ridhonya Allah Subhanahu. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga namanya ikhlasul arifin. Keikhlasannya orang-orang yang mengenal Allah. Bagaimana keikhlasannya orang yang mengenal Allah? Syuhuduhum infiradal haqqi bitahrikihim wa taskinihim min ghairi ayyaraw li anfusihim fi dzalika haulan wala quwwatan. Dia menyaksikan bahwa apapun yang dia lakukan, baik salatnya, puasanya, zikirnya, sedekahnya, dia melihat itu semata-mata adalah perbuatan Allah. Dia menghilangkan dirinya. Saya bisa salat karena Allah yang berkehendak. Saya bisa berbuat baik karena Allah yang menggerakkan hati saya. Allah yang menggiring saya untuk melakukan hal-hal baik. Tanpa hidayah, tanpa petunjuk, tanpa Allah menggerakkan kita, tidak mungkin itu terjadi. Contohnya malam ini. Kenapa kita hadir padahal malam ini gelap, gerimis, kita capek dari pekerjaan kita masing-masing. Kenapa kita hadir di sini malam ini? Allah yang menghadirkan kita di sini. Jangan kita menganggap ini, wah, ini kan saya tadi berniat memang kak, iya. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, kan banyak teman-teman kita tadi janjian mau hadir ternyata tidak hadir. Kenapa Allah tidak berkehendak? Maka keikhlasannya ibadahnya orang-orang yang benar-benar mengenal Allah, dia menghilangkan dirinya. Saya sholat bukan saya, tetapi itu semata-mata kehendaknya Allah, kekuatan, keinginan semata-mata dari Allah. Maka jamaah sekalian yang sama berbahagia, fokusnya dia bukan kepada surganya atau dijauhkan dari nerakanya, tetapi dia mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Jadi berapa banyak orang nanti di akhirat ketika dia datang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengharap amalnya yang banyak itu, ternyata amalnya tadi
tidak tercatat. Ya, tidak tercatat. Kenapa? Karena itu tadi. Ya. Allah tidak menerima suatu ibadah kecuali karena khalisan lillahi ta'ala. Betul-betul diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Maka kesimpulannya beliau berkata, fa'amalul awwali wa huwal amalu lillah wa amalus tsani huwal amalu billah. Yang melakukan ibadah seperti tadi para ahli ibadah, dia menganggap bahwa yang melakukan ibadah ini saya, meskipun dia tidak mengharap pujian, tapi dia masih mengharap surga. Itu namanya dia beramal karena Allah. Adapun orang yang arif billah, dia beramal billah, bukan lillah tapi billah, bersama Allah. Saya bisa berbuat begini bersama ridhonya Allah, bersama kehendaknya Allah, bersama kekuatan yang diberikan kepada saya. Dialah yang menggerakkan saya. Maka ketika dia takbir, dia ruku, dia merasa bahwa dia tidak berdaya, Allah yang menggerakkan semua. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Maka bait yang kedua yang ingin saya sampaikan pada pengajian kita, takziah kita pada malam hari ini, yaitu beliau berkata, min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Termasuk daripada tanda orang yang mengandalkan amalnya, dia mengandalkan puasanya, mengandalkan zakatnya, mengandalkan sedekah dan ibadah lainnya untuk masuk surga. Apa tandanya? Tandanya itu nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali, berkurang harapannya ketika dia melakukan dosa. Kalau Anda mengandalkan ibadah untuk masuk surga, maka ketika Anda bersalah, lupa sholat, lupa mengingat Allah, maka harapan Anda berkurang. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, tadi beliau membagi 3. Nah, dalam bersandar pada amal, manusia juga pada umumnya terbagi 3. Ada namanya ahli ibadah, ada namanya murid, ada namanya arif billah. Ahli ibadah, dia mengandalkan amalnya untuk masuk surga. Kenapa kau salat? Ya supaya saya masuk surga. Kenapa kau berbuat baik? Supaya saya masuk surga. Jadi dia selalu menghitung kebaikan-kebaikan itu. Ini berbahaya. Kenapa? Ketika dia berhenti salat, ketika dia tidak berbuat baik, ketika dia terjatuh dalam dosa, maka harapannya untuk masuk surga hilang. Padahal jamaah sekalian yang sama berbahagia, Nabi Adam masuk surga, belum ada ibadahnya sama sekali. Nabi Adam belum beribadah, karena dia diciptakan di luar surga, kemudian dimasukkan ke dalam surga tanpa ibadah sama sekali. Dan berapa banyak orang yang hanya satu kali mengucapkan la ilaha illallah seumur hidupnya, dia tidak pernah beribadah. Ketika di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia masuk surga. Berarti bukan ibadah. Apa itu? Rahmatnya Allah. Maka jamaah sekalian yang sama berbahagia, kelasnya pada umumnya orang, kenapa dia rajin sholat? Ya supaya masuk surga kan. Ketika dia tidak sholat, maka putus asa dia. Itu bahayanya. Yang kedua, ada namanya murid. Murid itu bahasa Arab. Apa itu murid? Orang yang ingin dekat kepada Allah. Kenapa saya sholat? Kenapa kamu sholat? Supaya saya dekat kepada Allah. Kenapa kamu berzikir? Kenapa kamu banyak bersedekah? Supaya dekat dengan Allah. Ini juga berbahaya. Ketika dia berhenti berbuat baik, ketika dia lalai sholat, ketika dia melakukan dosa, maka dia merasa jauh dari Allah. Karena dia menjadikan amalnya itu sebagai wasilah, sebagai jembatan untuk dekat kepada Allah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, Nabi Adam diusir dari surga karena dia melakukan satu kesalahan. Apakah Nabi Adam merasa jauh dari Allah? Tidak. Padahal tidak ada kesalahan yang terbesar yang dilakukan oleh siapapun kecuali kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam.
Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah, ditiupkan roh langsung oleh Allah, ditempatkan surganya tanpa amal sekalipun. Tiba-tiba dia melakukan kesalahan, Allah murka semurka-murkanya. Apa Nabi Adam merasa jauh dari Allah? Tidak. Dia berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia masih dekat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka tingkatan yang ketiga namanya al-arif. Bagaimana mereka ini? Al-arifun wa ammal arifuna fana'uhu an nafsihi. Orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bersandar pada amalnya. Karena ketika dia sholat tadi, dia menghilangkan dirinya. Saya sholat ini bukan karena saya, bukan karena kemampuan saya, kekuatan saya, tetapi ini betul-betul semata-mata dari Allah. Itu dia menghilangkan dirinya. Yang masalah jamaah sekalian yang sama berbahagia, problem terbesarnya manusia itu adalah ana, saya, anania namanya, ego kita. Ego. Fir'aun itu menjadi makhluk yang terkutuk, terlaknat dalam Al-Quran ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhanmu yang tertinggi. Ada dua ana dalam Al-Quran itu dicela oleh Allah. Ananya, kata ana itu saya, sayanya Fir'aun, dan sayanya iblis. Iblis berkata dalam Al-Quran, ana khairum min khalaqtani min nurin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Nabi Adam. Saya tercipta dari api, sementara dia tercipta dari tanah. Ananya iblis ini berbahaya dan ananya Fir'aun berbahaya. Kalau ini bergabung menjadi satu dalam diri kita, maka celakalah kita. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ego. Semua problem yang terjadi dalam hidup kita, apapun kita, siapapun kita, adalah anania itu. Ini kan saya, ini kan saya. Memangnya kalau bukan kamu, ini jadi masalah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, orang-orang yang arif billah, mengenal Allah, dia menghilangkan dirinya. Yang beribadah ini semata-mata Engkau ya Allah. Saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya kekuatan. Itulah makna iyyaka nasta'in. Jadi umumnya orang itu hanya sampai pada kalimat iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya padamu kami menyembah. Kami menyembah. Jadi dia masih ada dirinya di situ. Meskipun dia beribadah itu lillah. Orang yang arif billah, dia sampai pada derajat iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami meminta pertolongan. Kami tidak berdaya, tidak punya kekuatan, tidak punya keinginan, tidak punya daya upaya sama sekali. Maka pertolonganmu lah yang bisa mendekatkan kami kepada Allah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka kalau pemahaman ini bisa kita perbaiki dalam menjalani, mengarungi bahtera kehidupan kita, maka kita tidak pernah merasa susah. Semua orang berpeluang masuk surga dengan pemahaman ini. Kenapa? Karena kita melihat ada kebaikan, kita melihat itu kebaikan yang diinginkan oleh Allah. Kita melihat ada suatu kejahatan, ada kelalaian, kita melihat juga itu kehendak Allah. Maka orang-orang yang mengenal Allah itu dua sayapnya. Apa sayapnya? Sayapnya sabar dan syukur. Kan isinya hidup ini hanya dua. Apa itu? Nikmat dan musibah. Keduanya ini sebenarnya nikmat. Cuman kita yang mengatakan musibah. Kita dapat nikmat, kita bersyukur. Syukur ini mendekatkan kita kepada Allah. Kita dapat musibah, kita bersabar. Sabar ini mendekatkan kita kepada Allah. Maka orang-orang yang mengenal Allah itu tidak ada susah dalam hidupnya. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak pernah khawatir, tidak pernah takut, tidak pernah bersedih menjalani hidupnya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, mungkin cukup apa yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi perbaikan dalam mengikhlaskan amal kita. Saya ulangi tadi kalimatnya bahwa perbaiki amalmu dengan ikhlas. Perbaiki ikhlasmu.
dengan menghilangkan kemampuanmu dan kekuatanmu dan keinginanmu di dalam ikhlas itu sendiri. Minallahil musta'an wal hitiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.